Ibu Ilka dari bidang TPH, saya berikan kesempatan untuk memberikan materi. Iya, terima kasih Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya. Bapak Ibu, izin saya berdiri. Sebelum kami menyampaikan apa yang akan ini, khusus kami akan memperkenalkan dinas kami yang kadang-kadang orang baru pertama dengar agak keseleo menyebutkan. Jadi dinas kami itu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perikanan. Jadi di dalamnya ada 3 subsektor, sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Sektor pertanian itu ada 2 yang menangani, yaitu pertanian sendiri, tanaman pangan, hortikultura dan penyuluhan. Sehingga kami yang hadir di sini adalah dari bidang TPH, tanaman pangan, hortikultura atau pertanian itu, kemudian bidang perikanan, bidang peternakan dan bidang penyuluhan. Saya sendiri dari bidang tanaman pangan dan hortikultura. Perkenalkan, nama saya Florence Kawatimena, biasa disebut dan disapa Ibu NK. Kemudian jabatan saya di dalam dinas Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian. Minta maaf, kami diutus dari kepala-kepala bidang karena ini sesuai dengan tupoksi kami masing-masing. Saya tidak berbicara materi, saya hanya mau menyampaikan program apa yang nanti akan di kampung, yang nanti ibu-ibu sekalian akan menjadi mitra kami. Mungkin ada yang saya punya tadi. Sebelumnya, mungkin ibu-ibu pernah dengar stunting. Ya, stunting. Mungkin Kakak Ivo minta maaf, saya tidak menyapa ibu karena ini kakak saya, ya. Kakak di gereja, kakak di organisasi kemasyarakatan maupun pemerintah, saya lebih senang menyapa kakak. Seperti itu ya. Minta maaf ibu kalau saya menyebutnya kakak. Mungkin ibu-ibu merasa itu tidak sopan, tapi kami berdua itulah sebutan kami. Ya. Mungkin program stunting ini Ibu Mary Lepong lebih tahu banyak karena kami stakeholder pertanian juga ada di situ. Selain kesehatan, ada pertanian di situ. Saya tidak tahu Kakak Ivon materi-materi sebelumnya dari kesehatan maupun KB dan lain-lain ada sedikit singgung stunting atau tidak, tapi kebetulan program ini program nasional sehingga stakeholdernya kami pertanian masuk di situ. Masuknya di mana? Mungkin ibu-ibu yang sudah dengar, terima kasih banyak, berarti ibu-ibu ada banyak tahu, mungkin di televisi dan sebagainya. Mungkin saya mau menyampaikan sedikit stunting itu apa, supaya dia nyambung, kok stunting itu kesehatan, nyambungnya kenapa ke pertanian, begitu ya. Jadi stunting itu adalah kondisi gagal tubuh akibat kekurangan gizi di 1000 hari pertama kehidupan anak. Kondisi ini berefek jangka panjang hingga anak dewasa dan lanjut usia. Itu namanya stunting. Kemudian ada hal-hal apa saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah kondisi stunting ini. Kurang lebih ada 6 Bapak Ibu. Yang pertanian fokus di sini adalah pada langkah kedua dan ketiga. Langkah kedua yaitu penuhi asupan nutrisi. Dan yang ketiga adalah mencukupi konsumsi zat besi. Disitulah kenapa pertanian ada di situ. Penuhi asupan nutrisi dan mencukupi konsumsi zat besi. Penuhi asupan nutrisi ini Bapak Ibu bisa dari berbagai hal, ya. Ada asupan protein, lemak, dan karbohidrat. Disitulah peranan Dinas Pertanian di situ. Ya, sehingga karena stakeholder kami adalah bagian untuk mendukung program pemerintah mencegah stunting, sehingga di tahun 2022 ini kami ada memprogramkan khusus untuk stunting, ada bantuan bibit dan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan itu. Mungkin bisa ditampilkan bibit-bibit apa saja yang akan nanti Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian
ada bibit sayuran. Kemarin Bapak Kepala Dinas sudah sampaikan tanaman pangan hortikultura itu ada tanaman sayuran, ada tanaman pangan, dan lain-lain sebagainya. Ya kan? Itu adalah hal penting dari pemenuhan protein bagi tubuh kita. Seperti itu. Jadi untuk program tahun 2022 ini mendukung program stunting Kabupaten Bovendigul, kami ada pengadaan sayur-sayuran seperti yang tertera di depan Bapak Ibu. Ada pare, ada terong, tomat, jagung, kacang tanah, kacang panjang, kangkung, sawi, bayam, timun, dan padi. Tapi mungkin untuk PKK bagian yang nomor terakhir dari bawah sampai ke atas. Bagaimana Bapak Ibu bisa mendapatkannya? Mungkin nanti kami melalui dasawisma yang ada di kampung, di distrik maupun di kampung, bibit-bibit ini bisa diperoleh. Mitra kami dengan PKK hanya itu, penyediaan bibit-bibit itu. Sehingga ibu-ibu jika nanti menyusun program dari kabupaten sampai kepada distrik dan kampung, bisa berkolaborasi dengan kami. Mungkin seperti itu saja Bapak Ibu, saya punya penyampaian. Untuk lebih jelasnya nanti kalau diskusi Bapak Ibu ada mau yang ditanyakan, silahkan. Terima kasih Bu. Siap, luar biasa. Lupa kah? Ya, baik ibu-ibu sekalian, menyambung dari program yang disampaikan bidang TPH Ibu NK, di mana untuk program stunting di sini di lapangan, di distrik dan di kampung itu kami yang membidangi bidang penyuluhan atau pendampingan kepada masyarakat di distrik dan di kampung. Misalnya kalau ada kegiatan per satu kelompok, bisa nanti pendampingannya di kami bidang penyuluhan. Untuk bidang penyuluhan sendiri menangani penyuluhan, jumlah penyuluh kami se-Kabupaten Bovendigul berjumlah 84 penyuluh, masing-masing tersebar di 20 distrik. Dari kejumlah 84 penyuluh ini, ada 7 dari Dinas Perkebunan, di mana 7 penyuluh ini kurang aktif. Jadi total yang aktif untuk penyuluh kami di Dinas Tanaman Pangan itu 77. Bila mana ibu-ibu mau turun lapangan, perlu pendampingan penyuluh, bisa menghubungi kami di bidang penyuluhan. Nanti kami bisa memberikan data tentang penyuluh kami, di mana-mana mereka, di distrik mana mereka ditempatkan. Mungkin begitu dari saya, bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Nanti sebentar bisa kita sharing bersama kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Ibu. Shalom. Pagi semua Ibu. Maaf saya berdiri. Untuk mendukung program daripada PKK ini, kami dari bidang peternakan, di bidang peternakan ini kami terbagi ada 3 seksi. Satu, seksi kesehatan hewan dan kesmafet, yang berikut seksi sapas, berikut seksi produksi. Untuk mendukung kegiatan-kegiatan daripada ibu-ibu nanti di kabupaten maupun di kampung, kami bersedia untuk mendukung dan membantu ibu-ibu sekalian di dalam memenuhi kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan untuk protein hewani. Di sini saya di dalam materi itu saya berbicara sedikit membawa tentang peternakan babi, di mana di dalam materi ini yang kita ada budidaya di PTD Ambung adalah babi landris. Jadi
secara dan teknis memilih sudah saya ada di dalam materi. Bapak Ibu, itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Silakan, materi saya ada di kertas itu. Nanti kalau ada pertanyaan kami bisa bahas. Terima kasih, waktu saya sampaikan. Kembalikan. Terima kasih. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pemanfaatan lahan pekarangan sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi keluarga melalui usaha budidaya lele. Mengapa materi ini kita sampaikan? Karena menyangkut dengan hal-hal teknis, sehingga diharapkan kepada ibu-ibu pimpinan-pimpinan Pokja yang saat ini mengikuti kegiatan ini bisa meneruskan ke tingkat distrik dan kampung, menyangkut hal-hal yang teknis yang mudah dilaksanakan. Karena tujuan daripada organisasi ini kan adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ibu-ibu dan anak-anak kita. Baik, jadi latar belakang kita, jadi kita langsung ke teknis, yaitu usaha budidaya lele. Jadi diharapkan, karena ini menjadi satu program kita dari provinsi, dinas perikanan provinsi dan juga kabupaten, yaitu kegiatan budidaya ikan dan komoditi yang dianjurkan di kawasan pegunungan, kabupaten pegunungan, diantaranya Kabupaten Bovendigul, yaitu budidaya ikan nila, lele, dan mas. Dan lebih cocok, mudah dilakukan untuk kita di Bovendigul, yaitu ikan lele. Usaha budidaya lele di Bovendigul ini memiliki prospek bisnis yang menjanjikan. Artinya, mengapa? Karena bisa dilakukan dengan gampang, mudah, terus modalnya kecil, dapat mendapat pendapatan keluarga juga pemenuhan gizi keluarga. Karena ikan lele ini memang dia punya nilai gizinya sangat tinggi dibandingkan dengan yang lain, ikan yang lain. Baik, sehingga keadaan ekonomi dan kehidupan kita di Bovendigul, masyarakat kita ini pada saat ini kan kita sudah tahu sendiri, artinya stagnan, artinya mau bilang hidup sejak mati tak mau, hidup tak mau. Apa ya istilahnya itu? Ya, itu sudah. Jadi barangkali mungkin dari kita teman-teman dari dinas TPW dari masing-masing bidang sudah menyampaikan program, dan kita dari perikanan seperti ini yang mudah dan bisa dilaksanakan oleh ibu-ibu di kampung-kampung maupun distrik. Terus pemanfaatan pekarangan. Pemanfaatan pekarangan adalah pekarangan yang dikelola melalui pendekatan terpadu berbagai jenis tanaman, ternak, dan ikan. Jadi yang sekarang ini masalah ikan yang tadi saya sampaikan bahwa bisa dimanfaatkan pekarangan kita untuk membuat kolam-kolam. Kalau kita buat kolam kan ada jenis ini, nanti saya bilang bisa kolam terpal, kolam tanah maupun bak beton permanen. Nah, itu harus ada syaratnya, dia harus tersentuh dengan sinar matahari, karena manfaat sinar matahari adalah untuk meningkatkan daya tubuh ikan dan kekebalan tubuh ikan terhadap penyakit dan proses pertumbuhan pakan alami. Jadi kita piara ikan di kolam. Kalau kita uang setidaknya untuk beli pakan, karena pakan di Tanah Merah juga agak mahal. Satu karung 50 kilo itu 600.000. Nah, itu kita bisa pakai ada pakan alami. Di antaranya macam ya lumut-lumut, atau malam hari kita pasang lampu di kolam supaya jatuh jentik-jentik ke nyamuk atau lava, iya laron. Nah, itu kategori pakan alami daripada ikan. Satu orang mungkin satu Pokja mewakili yang lain, karena waktu juga sudah sedikit lagi, kita sudah jam 11. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya Maria Lepung dari Pokja 4. Pertanyaan ini saya tujukan untuk semua bidang, mulai dari tanaman pangan, penyuluhan, peternakan, dan perikanan. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, kiat-kiat apa yang diambil oleh Bapak Ibu sehingga pemenuhan gizi di masyarakat ini betul-betul terpenuhi dalam rangka meningkatkan SDM yang berkualitas. Baru tahun ini, sebenarnya stunting ini sudah dari tahun-tahun sebelumnya, tapi karena kendala COVID sehingga banyak dana yang dipotong, termasuk pemotongan anggaran-anggaran di stunting ini. Jadi kita akan mulai tahun ini, Bu. Mungkin bagaimana caranya? Saya nyambung dengan Ibu punya pertanyaan bahwa bibit sudah nanti dikasih, lalu nanti kalau ibu-ibu sudah tanam, babi yang datang makan. Ibu tahu maksudnya? Babi yang datang makan, berarti itu bagiannya peternakan. Siap Ibu. Kalau dari sisi kami, bidang saya
kami hanya menyediakan itu. Nanti untuk kedepannya dengan peternakan, untuk mencegah apa yang Ibu khawatirkan itu, kami akan pikirkan, Bu. Kami akan pikirkan. Kemudian mungkin nanti bibit-bibit yang akan kami berikan ini kan kepada kelompok-kelompok dasawisma yang ingin dan mau, nanti ibu-ibu sudah program dari kabupaten sampai ke distrik, akan didampingi oleh, itulah nanti peran PPL di situ. Kan bagaimana caranya sampai babi ini tidak boleh makan tanaman ini. Seperti itu, Bu. Bagaimanapun caranya. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Herman bidang peternakan. Persoalan bertanya bagaimana tanaman itu dimakan. Itu memang begini, Bu. Kalau kita lihat di kampung-kampung, itu memang persoalan utama sekali. Ya. Padahal kita dari dinas itu setiap kali penyuluhan itu kita menyuruh untuk bagaimana tata cara pemeliharaan ternak babi yang secara intensif yang baik lah. Ya, itu memang perlu harus dikandangkan. Ya, memang kalau kita lihat ini termasuk kita bisa bilang hama juga. Ya, hama dan sangat mengganggu. Ini butuh sama-sama saling pengertian. Bagaimana yang pertanian dia buat sayur, dia buat kebun untuk barang sayur dia makan, tetapi yang juga ternak babi pelihara, bagaimana dia bisa panen babi itu untuk juga menghasilkan sesuatu untuk dia hidup. Jadi ini memang perlu pemahaman yang memang kita terus untuk lewat penyuluhan, karena persoalan ini itu bukan saja itu datang sekarang ini sampaikan, tetapi kita selalu juga kalau ada jalan ke kampung-kampung itu menjadi masukan-masukan dari kelompok-kelompok yang ada di sana. Nama saya Natalia Tadus dari Pokja 2. Terima kasih kepada yang sudah memaparkan dan materinya luar biasa. Pertanyaan saya, bagaimana khususnya saudara-saudara kita OA untuk bisa menjadi petani yang sukses, bisa bersaing dengan pendatang. Ketika mungkin diberikan bibit, dia bisa menjadi berkebun yang luar biasa, peternak yang luar biasa, sehingga nilai jual mereka juga baik. Terima kasih. Terkait pemberdayaan OAP, itu kita masukkan semua dalam program-program kegiatan yang sumbernya OTSUS, otonomi khusus. OTSUS khusus untuk petani, peternak, dan pembudidaya ikan OAP. Itu OTSUS, sehingga program-programnya sudah kita kemas. Di dalamnya, diantaranya dari peternakan, pemberian bantuan B2, kandang, dan lain-lain, bahan kandang. Dari bidang tanaman pangan, bibit sayur, pupuk, dan lain-lain. Terus bantuan juga untuk pengolahan tanah. Jadi di kita pertanian ini kan ada punya bengkel Alsinta. Jadi kalau OAP yang ingin atau punya kelompok untuk mengolah tanah, silakan datang lapor. Nanti ada hand tractor atau petugas untuk melakukan pengolahan tanah. Yang penting tanahnya memenuhi syarat, artinya bersih, kayu-kayu tidak ada, sudah siap untuk diolah, baru nanti di petugas ke sana. Terus dari perikanan, dengan sama saja, jadi kita fokus kepada OAP dari sumber dana OTSUS, yaitu dalam bentuk pemberian bibit ikan, pakan, bantuan pembuatan kolam. Ya. Jadi sesuai dengan apa yang itu sampaikan, bagaimana pemberian OAP. Setelah itu semua kita surplus kita berikan pendampingan dan pelatihan. Pendampingan nanti oleh penyuluh, karena penyuluh di kita ada tanaman pangan, peternakan, dan perikanan. Jadi penyuluhnya sudah siap. Terus pelatihan juga kita bisa ikutkan dengan pelatihan. Faktanya di lapangan kami dari Dinas Pertanian itu, kenapa salah satu faktor kenapa petani OAP kalah bersaing dari petani pendatang. Tidak usah lihat dari di ibu kota kabupaten. Kita mulai dari kampung, karena kita ini bukan
mendampingi yang di kota. Yang di kota kita sudah tidak penting, kita yang di kampung. Kebanyakan yang turun mencangkul, membabak, menanam itu ibu-ibu. Itu mama-mama ini. Bagaimana dari segi tenaga tidak sama. Iya toh? Jadi mungkin hal ini mungkin menjadi perhatian untuk PKK. Bisa dipikirkan kira-kira seperti apa. Sebenarnya yang bertani itu bapak-bapak, bukan mama-mama. Jadi hal-hal itu yang bikin kenapa ibu punya pertanyaan tadi muncul. Itu bukan bapak, tapi mama. Oke, terima kasih. Yang pertama pertanyaan untuk Pak Alex. Adakah ukuran kolam? Ini kolam lele ya. Ukuran kolam. Kemudian berapa daya tampungnya? Jangan sampai kita bikin kolamnya terlalu kecil, bibitnya banyak, akhirnya berpengaruh pada dampak terutama pertumbuhan ikan. Jawabannya disesuaikan saya dengan ketersediaan lahan di pinggir rumah, mau ukuran 1x2, 2x1 dan sebaliknya. Jadi disesuaikan dengan ukuran lahan di ibu-ibu punya rumah atau di masyarakat. Ya, setelah lahan dibuat, kita survei ukuran benih, yaitu ada standarnya. Tidak bisa terlalu padat tebal. Yang saya mau bertanya langsung ke Bapak yang bagian peternakan. Maaf Pak, tadi dalam penyampaian materi Bapak menyampaikan bahwa ada uang baru mau bekerja. Simak bahwa dana terbesar untuk peternakan itu adalah ada di bagian peternakan sekitar 3 miliar. Kok ada uang dulu baru kerja? Kemudian pertanyaan kedua untuk perikanan, kira-kira bibit lele itu gratis apa beli? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Kalau bisa urusan kantor jangan dibawa ke sini biar kita tidak tahu. Soalnya kalau yang kecil-kecil begitu kita ini pengen tahu. Masalahnya ibu-ibu jadi kecil saja diucapkan langsung di semua. Tapi tidak apa-apa, itu kan hanya masukan peluang pasar ini. Ini pengiriman daging ya, pengiriman daging paling tertinggi untuk oksibil di sini setiap bulan itu, setiap hari itu 1 koma. Jadi 1 bulan itu bisa ada 30 ton yang terkirim ke sana. Ini kan peluang pasar ini. Ya. Jadi saya sudah fotokopi ada di situ. Nanti silakan ibu-ibu bisa lihat. Itu peluang pasar sebenarnya. Dan mengusahakan di bidang peternakan. Terima kasih, waktu saya kembali. Baik, Ibu. Jadi bibit lele mengenai harga. Jadi untuk tempat pembeliannya sudah tahu ya Ibu. Ada 3 tuh di Milipana, Tanah Merah ada 2. Terus harganya berapa? Jadi harga untuk masyarakat itu gratis, termasuk kalau ada kelompok-kelompok dari ibu-ibu silakan. Tapi kalau untuk yang usaha-usaha yang lain itu memang kita sudah punya perda, peraturan daerah nomor 5 tahun 2001 tentang penjualan produk usaha daerah di UPTD. Jadi Dinas TPP punya 3 UPTD, yaitu UPTD di perikanan, yaitu BPI Milipana, dan di Ampera, TPI Ampera. Terus untuk babi, untuk mendapatkan anak babi itu di Ambongo, UPTD peternakan, dan juga untuk mendapatkan bibit sayur, bibit tanaman itu di bidang TPA, UPTD-nya di sebelah kantor statistik. Kami ucapkan terima kasih, apresiasi dari PKK Pak untuk dukungan Bapak. Sekali lagi kita beri tepuk tangan kepada Bapak jajaran. Ya. Ibu-ibu hari ini adalah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ingat, kalau pendidikan itu untuk masa depan kita semua. Kalau kita bersekolah, kita berpendidikan, itu pun berlaku bagi kita sebagai ibu-ibu di dalam mendidik anak-anak kita. Jadi kita sangat berterima kasih hari ini dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan boleh hadir untuk memberikan kita materi yang sangat penting. Jadi saya berharap ibu-ibu semua untuk memperhatikan dengan baik ya. Jangan ada yang bersuara sumbang di belakang. Nama saya Oliva Koneng, Sekretaris Kebudayaan Kabupaten.
Dasar pelaksanaan pendidikan dan kebudayaan adalah Pancasila ya, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang RI Nomor 14, Undang-Undang Nomor 23 tentang kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Kenapa saya taruh itu? Karena masyarakat banyak masih berpikir bahwa SMA, SMK itu menjadi tanggung jawab kabupaten. Tidak. Walaupun mereka ada di kabupaten. Ingat itu. Budaya adalah bagian daripada identitas kita. Kelompok masyarakat tentang hal-hal yang baik dan positif yang berkembang dari generasi ke generasi. Di Indonesia beragam budaya yang ada, dan agar tidak saling bertentangan maka ada undang-undang juga yang mengatur. Sekarang kita fokus ke bidang pendidikan. Urusan pendidikan di kabupaten hanya menangani pendidikan SD, pendidikan SMP, pendidikan PAUD, pendidikan keaksaraan, dan pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM. Jadi macam tadi dari bidang pertanian, peternakan sudah jelasan, melalui PKBM ini kita bisa membina masyarakat. Bisa membina masyarakat. Bagaimana mereka mengelola kolam untuk kehidupan mereka. Bagaimana mereka membuat kandang ayam. Bagaimana untuk kehidupan mereka sehari-hari. Itu namanya life skill melalui PKBM. Bagaimana membangun pendidikan yang berkualitas sesuai dengan 8 standar nasional Peraturan Pemerintah Nomor 257 Tahun 2021. Jadi peraturan pemerintah ini dia terus diperbaiki dari tahun ke tahun. Yang terakhir Nomor 57 Tahun 2021 tentang 8 standar nasional. Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Itu harus dipenuhi. PKK adalah organisasi, ada kelompok masyarakat yang terdiri dari para ibu-ibu atau mama-mama, kita semua orang tua yang mau terlibat dalam dunia pendidikan. Saya kasih tahu misalnya PAUD. Jadi misalnya ibu-ibu mau terlibat di PAUD, tidak bentuk PAUD yang baru lagi, tapi mungkin PAUD yang sudah ada, kekurangannya apa, itu yang didorong oleh ibu-ibu PKK. Kelompok orang tua dapat membantu membuat kurikulum muatan lokal untuk PAUD, pengenalan lingkungan hidup, tentang pengenalan lingkungan hidup seperti yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian kelompok orang tua juga dapat memberikan makanan tambahan, karena pendidikan anak merupakan tanggung jawab orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Sekian dan terima kasih. PKK Kabupaten Bovendigul memiliki satu tugas yaitu PAUD integrasi. Mungkin dalam hal ini Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten akan menghadap ke Ibu dan jajaran dari Bapak Kepala Dinas untuk menyampaikan beberapa hal sinergitas antara PAUD integrasi nasional sama terhadap berarti program-program yang akan nanti Kepala Dinas Pendidikan akan menjadi ketua di dalam kita punya PAUD integrasi ini. Dan itu Ibu mereka ada dalam ornamen ini, Bu. Ibu Oliva atau Bapak Kepala Dinas nanti sampaikan saja. Makanya nanti kami sampaikan, Bu, untuk dia punya dokumen secara tertulis belum bisa memberikan kepada Ibu karena kami masih melengkapi dulu seperti itu. Karena kami juga belum maju kepada ketua pembina. Bu, begitu yang menjadi ini alasan kami untuk diskusi di pagi hari ini. Dan juga teman-teman pada tahu bahwa ada satu program embrio struktur yang kami harus bentuk. Pertanyaan saya, Ibu, kebanyakan guru-guru di kampung-kampung jarang melaksanakan tugas. Kira-kira apa yang dilakukan oleh dinas untuk guru-guru tersebut? Soalnya kebanyakan anak-anak dari kampung-kampung datang untuk mendaftar SMP, ada yang tidak tahu baca. Seperti itu, Ibu. Yang saya mau tanyakan, Ibu Sek, bagaimana sinergitas tugas PKK terhadap Dinas Pendidikan di distrik dan di kampung-kampung? Bagaimana kerjasama PKK dengan Dinas Pendidikan? Ketika ada PKK di situ, apa yang harus PKK buat? Tadi saya sudah katakan, ada makanan tambahan. Ibu-ibu PKK bisa terlibat untuk membuat makanan tambahan. Jadi Dinas Pendidikan itu ada program makanan tambahan untuk PAUD. Sekarang siapa yang memasak?
Nah, sekarang siapa yang mau masak? PKK bisa terlibat untuk masak, toh, baru kasih makan. Yang gampang saja. Terus yang berikut, kalau mau terlibat dalam proses belajar mengajar, kita bikin kurikulum muatan lokal itu. Nah, bagaimana itu anak di kampung dia mau bicara tentang dia punya bahasa daerah, dia mau bilang tanaman ini namanya apa dengan bahasa daerah. Terus binatang ini namanya apa? Kasuari itu namanya apa? Babi namanya apa? Burung cendrawasih dengan bahasa daerah namanya apa? Bikin gambar, terus sebut dengan bahasa daerah. Bagi di kampung-kampung yang memiliki bahasa daerah tersebut. PAUD kurikulum muatan lokal itu seperti itu. Sekali lagi, ibu-ibu sebagai anggota PKK di dalam mendukung Dinas Pendidikan, jika kita mau bekerja sama dalam bentuk yang seperti tadi Ibu Sekretaris Dinas katakan, ada makanan tambahan, ada bantuan untuk kita mengajar di dalam muatan lokal ya, seperti bahasa-bahasa asli daerah kita di Kabupaten Bovendigul. Mungkin kita juga yang dari luar, kita bisa belajar dan juga menjadi guru bagi anak-anak kita di rumah. Iya, mungkin itu saja dari kami di siang hari ini. Materi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berakhir sampai di sini. Kita upload sekali lagi dan terima kasih kepada Ibu Oliva Konen. PKK tangguh siap bekerja, membantu program pemerintah, membangun kampung, menata kota. Waktu cuma 1 jam. Jadi dari jam 3 sampai jam 4, kemudian pleno 30 menit sampai setengah 5, jam 5 kita penutupan.
tiada kegiatan tanpa swadaya, tiada hari tanpa berbuat baik, tiada hari tanpa membaca, tiada hari tanpa ditanami, tiada hari tanpa PKBS. Yel 3, 2, 1. PKK, PKK Bovendigul, PKK tangguh siap bekerja, membangun program pemerintah, membangun kampung, menata kota. PKK jaya, Bovendigul. Ini itu kami bisa. Ini itu kami bisa bekerja sama. Numpagenet. Yes, yes, yes. Kami PKK Bovendigul dengan hati dan niat yang tulus membangun kampung, menata kota demi kesejahteraan masyarakat Bovendigul. Kabupaten Bovendigul, Kami siap. Demi Papua kami mengabdi dan siap. Ini tujuan kami demi masyarakat yang sehat dan cerdas. Bovendigul, Aman, damai, sehat, dan sejahtera. Bovendigul, Yo, 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 Are you ready? Ready, ready, ready. Siapa kita? Tim penggerak PKK Bovendigul. Bovendigul, Kota sejarah. Bovendigul, Maju, aman, damai, sehat, dan sejahtera. Bovendigul, Kota sosok. Yes, yes, yes. Sekretaris 1 untuk silakan Jadi semuanya berkontribusi, tidak ada yang tidak ambil bagian. Itu dari kami Pokja 1. Kami dari Pokja 2, kami tetap akan mengusulkan program ini untuk tempat pemasaran yang tersedia, sehingga hasil-hasil dari ibu-ibu akan kami tempatkan atau kita pasarkan di tempat yang tersedia. Tahun yang lalu kita tidak pernah melaksanakan kegiatan ini, dan dalam tahun ini kita boleh melaksanakan rakerda PKK di tingkat Kabupaten Bovendigul ini. Dan kita juga berterima kasih juga Pak Bupati, karena apa yang kita lakukan ini juga beliau sangat mendukung dan membantu kita, membantu Ibu Ketua untuk bagaimana kita bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dan itu yang dapat saya sampaikan, dan mungkin yang rakerda yang kita lakukan ini, program-program kerja itu akan menjadi rangkuman semua proses kami Rakon pada tanggal 28 Maret nanti di provinsi. Dan kami juga mohon maaf, mungkin atas nama ketua mohon maaf, karena Rakon yang harus diberangkatkan itu sesuai dengan petunjuk dari provinsi, sehingga yang bisa kita berangkatkan yaitu Ibu Ketua, Sekretaris 1, 2, dan Ketua-Ketua Pokja yang harus berangkat, juga dengan
ajudannya Ibu Bupati sendiri. Kita antar 10 orang. Jadi saya mau Ibu mohon maaf juga atas semua karena mungkin di kegiatan-kegiatan lain pasti akan di ibu-ibu jangan dari kita yang sekretaris 1-2 tapi mungkin yang lain lagi untuk bisa berangkat. Karena rakon ini sangat penting karena membawa bagaimana kita bisa presentasi kabupaten ini di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi dan semua kabupaten provinsi Papua ini. Begitu. Jadi kita jangan kecil hati tapi tetap akan berjalan sebagaimana mestinya karena ada kegiatan-kegiatan yang nanti Ibu tentukan untuk bisa mudah-mudahan juga berangkat. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kami serahkan kepada Tuhan apa yang kita buat ini. Tuhan sajalah yang berproses dalam kehidupan kita. Karena apa-apa yang kita lakukan tanpa kita minta bantu dari Tuhan, semuanya akan sia-sia. Begitu. Jadi kita punya tujuan ini, maksud dan tujuan. Tidak ada iri dan dengki di hati kita dan bagaimana kita bisa sama-sama berjalan. Demikian sedikit arahan dari kami sebagai mewakili ketua tim penggerak kita Kabupaten ini. Terima kasih dan selamat sore, Tuhan memberkati kita semua. Setiap masyarakat yang ada di Kabupaten Bovendigul yang juga adalah umat kepunyaanmu. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Amin. Tanah Papua